Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 2005045000004 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Angkatan 2020. Kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan komponen manajemen sekolah. Apa sih manajemen sekolah itu? Apa sih komponen-komponen manajemen sekolah? Mari kita simak penjelasan berikut. Mendengar kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Apakah manajemen sekolah sangat dibutuhkan dan memiliki kedudukan yang sangat penting? Ya, tentu saja sangat penting. Manajemen tentunya sangat dibutuhkan di sekolah, karena jika tidak, tujuan sekolah tidak akan tercapai. Adapun beberapa fungsi manajemen sekolah yang pada umumnya sama dengan manajemen organisasi, yaitu 1. Planning. Planning adalah rencana sekolah untuk menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional dengan membuat program kerja. Yang kedua, organizing adalah menempatkan orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh orang yang berbeda, yakni warga sekolah. Yang ketiga, controlling. Controlling adalah pengendalian saat melakukan tugas, harus sesuai dengan SOP yang dijalankan. Yang keempat, coordination. Koordinasi adalah mengkoordinasikan tugas satu orang dengan orang lainnya dalam kesatuan perintah. Apa sih yang terjadi jika di sekolah tidak menerapkan fungsi manajemen sebagaimana mestinya, dan apakah berdampak buruk bagi sekolah atau tidak? Tentu saja berdampak buruk bagi sekolah. Jika sekolah tidak menerapkan fungsi manajemen, maka yang terjadi adalah hal yang menjadi urusan sekolah tersebut akan menjadi tidak karuan karena tidak ada yang memanage, dan semua pegawai, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik, akan bertindak sesuai kehendaknya karena tidak ada manajer yang mengontrol dan mengawasi jalannya sekolah tersebut. Selanjutnya, adapun beberapa komponen manajemen sekolah, diantaranya yaitu manajemen kurikulum dan program, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen kurikulum dan program pengajaran. Pengembangan kurikulum dan program pengajaran perlu dibimbing, diarahkan, dan diawasi dalam pelaksanaannya oleh manajer sekolah. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan.
Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Manajemen tenaga kependidikan mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan dapat tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai peserta didik tersebut keluar dari sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Tugas manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu financial planning, implementasi, dan evaluasi. Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai implementasi. Implementasi adalah kegiatan pelaksanaan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Yang keenam, manajemen hubungan masyarakat dan sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, agar tercipta hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami ilmu yang telah diperolehnya di dalam kelas melalui belajar mandiri. Selain bertanggung jawab dengan pelaksanaan pembelajaran, sekolah juga harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu manajemen sekolah adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa adanya manajemen sekolah, tujuan sekolah tidak akan tercapai. Tetapi, di samping itu, untuk menjalankan manajemen tersebut, diperlukan seorang manajer yang sangat kompeten dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, manajer yang dimaksud yang dapat berperan sebagai manajer yaitu kepala sekolah. Dan komponen-komponen manajemen sekolah juga perlu dimanage dengan baik agar sistem di sekolah seimbang sehingga dapat mencapai tujuan bersama.
Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Erna selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.